Pemirsa, sebuah kado pahit di hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia tahun ini. Pertumbuhan ekonomi tanah air menghadapi palung tajam pada kuartal kedua tahun 2020 mencapai minus 5,32%. Pemerintah kini dihadapkan pada masalah pemulihan aspek kesehatan yang harus dibarengi dengan pemulihan ekonomi. Jika tidak segera ditangani dengan benar, maka dikhawatirkan tidak hanya akan ada pemutusan hubungan kerja, namun juga gulung tikarnya sejumlah bisnis, putusnya sekolah anak-anak, kekurangan gizi, hingga berujung suramnya masa depan generasi penerus. HUT Republik Indonesia ke-75 tahun ini harus dilalui dengan memberikan perhatian khusus dalam penanganan COVID-19 dan segala dampaknya, baik dari sisi kesehatan maupun dampak guncangan ekonomi yang diakibatkannya. Sebuah fakta pahit, pertumbuhan ekonomi kita menghadapi palung tajam pada kuartal kedua tahun 2020 mencapai minus 5,32%. Segala jenis insentif telah disuntikan pemerintah. Lalu apa yang kita bisa lakukan untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia di tengah gelombang resesi yang telah menghajar sekian banyak negara di dunia? Salah satu upaya memutar kembali roda perekonomian nasional yang paling sederhana bisa dicapai dengan meningkatkan daya konsumsi dan belanja. Masyarakat yang selama pandemi memilih menyimpan dana darurat, kini diminta berbelanja konsumsi secara bijak, seperti rutin berbelanja berbagai bahan kebutuhan, baik primer, sekunder, dan tersier, dan selalu membeli produk dalam negeri. Membeli produk lokal, terutama dari bisnis UMKM, bila dilakukan secara masif, akan mampu menggairahkan perekonomian dalam negeri. Secara sederhana, jika Anda berbelanja produk lokal, maka perputaran uang akan berefek domino pada penjual, produsen produk, hingga industri bahan di sektor hulu. Perputaran ini akan menggenjot mesin industri sehingga menekan resiko PHK para pekerjanya. Wah, terima kasih banyak, Mas. Nah, ini menjadi salah satu contoh pemirsa. Jika saya membeli cilok ini, artinya uang yang saya berikan untuk membayar kepada para pedagang, ini nanti mampu untuk dibelikan bahan-bahan baku untuk berjualan berikutnya. Artinya, secara jangka panjang, uang yang saya berikan ini akan cukup berkontribusi sebagai efek domino, karena tidak hanya di pedagang, tetapi juga akan dibelikan beberapa bahan pokok, misalkan daging untuk cilok ini, ataupun tepung, dan juga mungkin secara jangka panjang nantinya juga akan berimbas kepada para petani gandum atau peternak sapi sebagai bahan baku utama. Namun, yang menjadi catatan dan juga menjadi pekerjaan rumah tentunya adalah memprioritaskan bahan-bahan baku yang kalau bisa dari dalam negeri. Imbauan untuk menggunakan produk lokal tidak hanya berlaku bagi konsumen saja, tapi juga untuk kalangan produsen yang didorong menggunakan bahan baku lokal. Dengan pandemi ini kan juga ada ketergangguan, hambatan dari rantai pasok global. Nah, ini yang harus dimanfaatkan. Mestinya bisa disuplai dari produk pangan dari dalam negeri. Nah, ini juga yang akan menggerakkan nanti kalau petaninya ini mempunyai insentif ekonomi, artinya insentif ekonomi itu mereka menanam tetapi juga punya keuntungan. Nah, artinya kan ini meningkatkan daya beli petani juga. Maka jelas sudah, bahu-membahu dalam semangat kebersamaan seperti pribadi bangsa ini sejak dahulu kala bisa menjadi sekoci ekonomi yang ampuh menghalau ancaman resesi, apalagi depresi ekonomi. Dukungan untuk membangkitkan UMKM dengan kolaborasi erat berbagai stimulus bisa jadi solusi. Misalnya, memberikan penjaminan kredit modal kerja, bantuan modal kredit usaha rakyat, serta penggratisan pajak. Pemerintah pun bersikap tegas memprioritaskan UMKM dengan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri serta mengucurkan dana Rp695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. 123,46 triliun diantaranya adalah untuk mendukung sektor UMKM. Pemerintah mendorong beberapa stimulus perekonomian agar para UMKM tidak kesulitan cash flow. Juga pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi menangani masalah perekonomian. Insentif pajak yang selama ini UMKM tidak membayar pajaknya,
Jadi UMKM mendapatkan pajak yang ditanggung pemerintah. Serta untuk UMKM mereka dalam kredit modal kerjanya bisa meminjam lagi dan kredit modal kerjanya itu ditanggung oleh Jamkrindo dan Askrindo. Selain memberdayakan UMKM, apalagi hal yang harus dilakukan negara untuk mengembalikan perputaran ekonomi Indonesia yang sehat? Intinya, negara harus berhemat, mengurangi pembelanjaan yang tidak esensial, dan mengalihkannya untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Bila tidak, setidaknya 9 juta rakyat Indonesia terancam kelaparan akibat resesi ekonomi. Akibat wabah corona, perekonomian Indonesia saat ini sedang menuju jurang resesi. Diperkirakan bisa sampai 5 hingga 7 juta jiwa orang di PHK di tahun 2020 ini. Menghentikan proyek-proyek infrastruktur, itu total infrastruktur 400 triliun, itu bisa ditunda semua. Kita akan tambahkan, kemudian kita juga bisa renegosiasi pembayaran cicilan utang dan bunganya tahun ini yang mencapai 600 triliun dari sana. Bila gelombang kedua COVID-19 melanda, kita juga harus bersiap mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Dalam skenario terburuk, perekonomian Indonesia diproyeksikan terus tumbuh negatif, sehingga pemulihan ekonomi akan semakin berat dan butuh waktu lama. Maka tak cukup dengan hanya menumbuhkan optimisme di tengah keprihatinan pandemi yang harusnya kita nyalakan dengan lebih berkobar. Sesuai tema HUT Kemerdekaan RI tahun ini, bersama-sama kita wujudkan Indonesia maju dengan bangga buatan Indonesia. Bersama-sama kita bawa perekonomian bangsa ini kembali berjaya. Merdeka. Tim Liputan Trans 7. Yang ke-75. Ke-75 tahun. Untuk tahun ini perayaan HUT yang ke-75 tahun. Yang ke-75. Logonya perisai Pancasila. Untuk Garuda, Pak. Perisai Pancasila. Logonya adalah perisai Garuda itu. Pancasila, ya, perisai Pancasila. Pengibarnya ada 3 yang pengibar ya. Jumlah sekarang mungkin 3. Ada 3 orang. 3. Ya, 3 orang.